Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Juwanto, dosen, dosen tetap di STK IPS Mansur Pandeglang. Saya adalah eh, peserta pelatihan di Universitas Bengkulu gelombang 4. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi di pertemuan ketiga mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja, tidak usah panjang lebar, karena mungkin sudah dipersiapkan ya dari pagi menunggu MK saya untuk menerima materi. Baik, ada 3 poin dalam tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah menjelaskan berbicara, kemudian mengorganisasikan gagasan untuk kegiatan berbicara, dan menanggapi gagasan sebuah pembicaraan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita di pertemuan ketiga ini. Ragam berbicara. Seperti yang dikemukakan di bagian ini adanya ragam-ragam berbicara yang cukup beragam. Salah satunya disebabkan oleh tujuan berbicara yang berbeda-beda. Ragam bahasa dibahas berdasarkan ragam bahasa secara umum. Dan ragam bahasa itu keperluan akademik. Kemudian kita lanjut ke yang bagian sebelahnya adalah ragam berbicara secara umum. Nah, untuk membahas ragam-ragam berbicara, sedikitnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek tujuan berbicara, situasi berbicara, dan keterlibatan pihak-pihak. Nah, kemudian eh, komunikasi dalam berbicara. Nah, ini adalah untuk apa kita berbicara. Jadi ada tujuannya. Kemudian situasi berbicara itu seperti apa. Kemudian keterlibatan pihak-pihak dalam berbicara itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu tadi dari poin-poin penting slide sebelumnya. Yang pertama adalah ragam berbicara berdasarkan tujuan. Apa sih tujuan berbicara? Gitu ya. Otomatis bahwa berbicara itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ini menurut Supriyatna dalam bukunya 2007 halaman 113 sampai 114 mengemukakan bahwa sedikitnya ada 5 ragam berbicara yang dapat dilihat dari tujuannya. Nah, ini ragam berbicara yang dilihat dari tujuannya. Yang pertama adalah berbicara persuasif, kemudian berbicara ekspositif, kemudian berbicara deskriptif, dan berbicara naratif. Nah, di poin-poin ini nanti kita bahas satu persatu ya. Tolong pahami, kemudian catat ya, supaya nanti kamu tidak lupa. Baik, kita kembali ke poin pertama adalah berbicara argumentatif. Berbicara argumentatif sering digunakan untuk meyakinkan orang lain. Nah, ragam berbicara ini sering ditemui pada pembicaraan di sidang pengadilan. Misal, jaksa dan pengacara sering menggunakan ragam berbicara ini dalam meyakinkan hakim, karena ini adalah tujuannya meyakinkan. Nah, bagaimana meyakinkan seseorang, gitu ya? Nah, bahwa lanjut tuntutan jaksa atau pembelaan pengacara benar atau tidak benar untuk meyakinkan orang lain. Seorang pembicara argumentatif harus didukung oleh fakta, bukti, dan teori yang telah diuji kebenarannya. Baik, ini adalah pengertian dari berbicara argumentatif. Artinya, contoh sederhananya adalah dengan kata kunci meyakinkan. Jadi, kalau kamu menemukan ada kalimat yang meyakinkan, nah itu sudah termasuk ke dalam berbicara argumentatif. Sudah saya berikan contoh bahwa misalkan di sini ada pembicaraan antara jaksa dengan pengacara, itu kan meyakinkan, ya. Selanjutnya berbicara persuasif. Em, Pembicaraan berusaha mengungkapkan gagasan-gagasan yang berbicara persuasif. Sering digunakan untuk memengaruhi orang lain dalam bahwa berbicara persuasi merupakan upaya menyampaikan informasi lewat dapat mempengaruhi sikap pembaca. Nah, ini adalah gagasan persuasif ya. Ini sama tidak beda jauh ya. Kalau tadi yang pertama meyakinkan, kalau ini mempengaruhi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah berbicara ekspositif.
Nah, berbicara ekspositif ini digunakan untuk memperluas wawasan, jadi informatif ya, atau bisa dikatakan sebagai informasi. Karena tujuannya memperluas wawasan pendengar. Pembicara tidak memiliki kepentingan lain selain untuk memperluas wawasan pendengar. Walaupun tidak memiliki kepentingan, seseorang pembicara ekspositif sebaiknya seorang pembicara melakukan pembicaraan yang sebaik mungkin agar pendengar mendapatkan sesuatu yang baru dan berharga dari pembicaraan tersebut. Nah, ini fokusnya adalah sebuah informasi. Bisa kita lihat di beberapa media ada contoh misalkan berita. Nah, berita itu kan si apa si pembicara itu kan hanya fokus ya, dia tidak punya kepentingan orang lain dan dia hanya fokus untuk menyampaikan sesuatu sehingga pendengar itu mendapat wawasan. Nah, ini biasanya dicontohkan oleh presenter berita ya, karena dia sifatnya adalah hanya sebuah informatif. Jadi bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada berbicara deskriptif. Nah, ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pendengar tentang suatu objek. Seorang pembicara harus menggambarkan objek yang dibicarakan dengan sejelas-jelasnya sehingga pendengar secara emosional dapat merasakan seakan-akan objek tersebut dapat dirasakan atau berada di hadapannya. Nah, kegiatan berbicara seperti ini sering dijumpai pada pembicaraan seorang polisi ketika meminta keterangan saksi sebuah kejadian. Ketika ditanya tentang ciri-ciri pelaku, seorang saksi dapat menyampaikan ciri-ciri tersebut secara deskripsi. Nah, ini adalah berbicara deskripsi. Artinya, di sini kita pahami ya, dia akan memberikan sebuah gambaran kepada pendengar tentang suatu tempat atau objek. Ya. Contohnya tadi polisi sedang mengintegrasi seorang saksi. Nah, polisi ini kan meminta gambaran bagaimana kejadiannya, kemudian jam berapa. Nah, itulah sebuah gambaran, gambaran. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat deskripsi ya. Oke, lanjut. Kemudian ada berbicara naratif ya, atau narasi sama saja ya. Digunakan untuk menceritakan sesuatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang dialami atau diimajinasikan pembicara. Nah, berbicara naratif diikat oleh urutan waktu, kronologis, dan urutan tempat. Contohnya, misal, berbicara ini sering dijumpai ketika seseorang menceritakan pengalamannya, baik untuk kepentingan kesaksian dalam perkara hukum maupun hanya pendukung dalam bercengkrama. Nah, ini hmm, kalau contohnya kita mengambil ke kronologis perkara ya, misalkan kasus ya perkara hukum. Nah, ini kalimat ini harus disampaikan secara jelas ya. Jadi secara berurutan. Contoh tadi jam berapa ya kejadiannya, kemudian tempatnya di mana. Ya, ini kalau contohnya dalam perkara hukum ya. Bisa saja contoh lain ya misalkan kejadian bencana alam banjir. Nah, banjir itu kan kapan air menguap ya, ceritakan kronologisnya. Jadi banyak contoh-contoh referensi, contoh di media-media atau di perpustakaan yang kita punya ya. Kemudian ada situasi berbicara ya. Kegiatan berbicara terjadi dalam situasi tertentu. Nah, situasi tersebut dapat bersifat formal dan non-formal. Nah, dalam situasi formal, berbicara dituntut untuk menggunakan kegiatan berbicara formal. Sebaliknya, dalam situasi non-formal, pembicara juga harus menyesuaikan dengan menggunakan kegiatan berbicara non-formal. Nah, berbicara formal disebut berbicara karena terikat dengan situasi ya. Nah, baik, kita berbicara tentang berbicara formal dan non-formal. Nah, ini tinggal kita pahami saja ya.
Nah, kalau berbicara formal, artinya terikat dengan situasi, ya, dengan situasi yang ada. Contoh ya, misalkan dalam kegiatan formal itu bisa pidato gitu ya, atau sambutan. Nah, itu dalam kegiatan-kegiatan formal ya, atau berbicara formal. Nah, selanjutnya ada berbicara non formal. Nah, ini tadi kebalikannya. Berbeda dengan berbicara formal. Jumlah pihak juga yang terlibat dalam berbicara kegiatan dapat melibatkan sejumlah pihak yang beragam. Jumlah keterlibatan pihak-pihak dalam berbicara ini juga dapat dijadikan dasar pengelompokan ragam kegiatan berbicara. Dilihat dari jumlah pihak yang terlibat, kegiatan berbicara dapat dibagi menjadi dua ragam, yaitu berbicara individual dan berbicara kelompok. Nah, jadi berbicara non formal itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah berbicara individual dan yang kedua adalah berbicara kelompok. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan dari mahasiswa. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, tadi berbicara ada dua ya. Sekarang kita satu dulu bahasnya berbicara individual ya. Nanti ada berbicara berkelompok. Nah, ini berbicara individual dilakukan oleh satu orang pembicara. Dalam kegiatan berbicara ini dimungkinkan ada keterlibatan ya pihak lain. Tapi peran mereka hanya sebagai pendengar pasif. Contoh, misalnya saya berikan contoh nih. Kegiatan berbicara ini dapat dijumpai dalam pidato dan monolog. Berbicara kelompok juga melibatkan banyak pembicara. Banyak tujuan mengapa kegiatan berbicara ini melibatkan banyak berbicara, antara lain untuk mencapai alur komunikasi dalam berbicara. Ya, jadi berbicara tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, akan tetapi ada kalanya seorang pembicara mengharapkan komentar, tanggapan, atau masukan dari pihak lain, baik sesama pembicara maupun pendengar, sehingga artinya tidak lagi satu arah. Nah, tadi kalau bicara formal kan dia satu arah ya. Nah, kalau pengelompokan itu kan banyak beberapa arah. Misalkan dalam situasi seminar atau misalkan lokakarya ya. Oh, diskusi kelompok juga bisa ya. Nah, kita bahas ya di sini ada berbicara monolog. Kegiatan berbicara ini berlangsung satu arah ya. Satu arah, seorang berbicara menyampaikan gagasannya kepada pendengar tanpa mengharapkan komentar atau tanggapan dari pendengar. Kegiatan berbicara ini biasanya hanya untuk bersifat informatif, yaitu hanya menyampaikan informasi-informasi tertentu kepada orang lain, misalnya ya pidato dan pengumuman. Nah, ini saya berikan contoh, misalkan pidato dan pengumuman itu tidak mengharapkan sebuah komentar atau tanggapan, karena ini berbicara monolog satu arah ya. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian ada berbicara dialog. Berbicara dialog yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan dua arah dan melibatkan banyak pihak. Nah, ini bisa dikatakan sebagai berbicara berkelompok. Jadi itu diskusi bisa masuk ya. Nah, kemudian ada berbicara polilog. Nah, ini adalah jenis kegiatan berbicara yang melibatkan partisipan lebih dari dua arah penutur. Partisipan yang terlibat dalam pembicaraan semuanya berperan aktif dalam komunikasi wacana polilog. Terjadi seperti pada peristiwa musyawarah, diskusi, atau debat. Nah, ini contohnya sudah saya berikan tiga. Yang pertama adalah musyawarah, diskusi, atau debat. Karena ini eh, polilog ini kegiatan yang melibatkan partisipan lebih dari dua arah. Jadi pembicaranya itu lebih dari dua ya. Ya, nah, contohnya itu ada musyawarah kan musyawarah itu banyak ya, kemudian partisipannya juga banyak, audiensnya juga banyak ya. Nah, selanjutnya adalah organisasi gagasan ya. Organisasi gagasan, eh, gagasan dalam berbicara memiliki peran yang sangat penting karena objek utama dalam berbicara adalah menyampaikan gagasan
produk pemikiran yang dimiliki manusia yang dapat disampaikan baik melalui lisan maupun tulisan. Nah, jadi gagasan itu ya pengertiannya produk ya. Jadi ini adalah ide sehingga akan menghasilkan produk gitu. Baik itu disampaikan lisan maupun disampaikan secara tulisan ya. Eh, Tujuan yang diharapkan dalam gagasan yang akan disampaikan harus betul-betul dipertimbangkan dan dimatangkan agar gagasan dapat dipahami pendengar. Pembicara perlu mengorganisasikan gagasan yang akan disampaikan. Jadi kegiatan belajar ini berisi bahasan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi gagasan dalam kegiatan berbicara, yaitu menyampaikan gagasan dan mengorganisasikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Boleh nanti kita lihat di slide selanjutnya ya, seperti apa. Yang pertama adalah ini yang dikemukakan oleh Suyono 2004 ya, bahwa dia mengatakan bahwa gagasan yang disampaikan perlu dilengkapi dengan fakta, data, informasi, dan pendukung lainnya agar dapat memperjelas gagasan dan sekaligus meyakinkan pendengar. Selain harus didukung oleh fakta dan data, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara. Nah, jadi Siono itu dalam Riyadi bukunya 2004-53 ya. Nah, dia mengungkapkan 7 hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah eh, apa nih? Yang pertama itu menentukan apakah gagasan yang disampaikan dapat dipahami pendengar dengan baik. Ada tolak ukur yang perlu diperhatikan oleh seseorang pembicara. Nah, ini eh, tolak ukurnya adalah berbicara sebagai rekan yang disampaikan secara terbuka, didasari pemikiran yang sehat, logis, objektif, harus mengenai permasalahan dan tidak keluar dari permasalahan yang dibahas, menghilangkan rasa emosional dan tidak memaksakan pendapatnya, disampaikan dengan bahasa yang jelas dan lancar sehingga diterima ya. Nah, ini adalah poin-poinnya ya. Jadi harus berbicara secara terbuka, kemudian eh, sampaikan secara logis, objektif, ya, kemudian permasalahannya itu tidak keluar dari tema atau topik yang telah disentuhkan, sehingga pendengar itu bisa menerima dengan jelas dan lancar, ya. Kemudian di slide terakhir ini ya, nah ada kelengkapan gagasan. Selain harus memenuhi unsur kesatuan dan kepaduan gagasan dalam sebuah paragraf, harus memenuhi unsur kelengkapan gagasan. Artinya sebuah paragraf harus memiliki kelengkapan gagasan utama dan penjelasannya. Biasanya gagasan utama juga dalam kalimat utama, ya, atau gagasan penjelas diwujudkan dalam kalimat penjelas. Nah, ini ada kalimat utama, ada kalimat penjelas ya. Sehingga dalam biasanya ditemukan tadi di paragraf deskripsi ya, karena deskripsi itu ada topik utama yang dipermasalahkan atau yang sudah dibahas dalam suatu paragraf. Nah, gagasan ini bersifat abstrak karena wujudnya konkret dalam bentuk kalimat utama. Gagasan penjelas adalah beberapa gagasan yang bisa menjelaskan topik utama atau bisa kita katakan sebagai ide pokok ya. Jadi dalam satu paragraf itu pasti mempunyai gagasan utamanya atau ide pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Sehingga nanti paragraf itu akan berpadu dengan paragraf yang lainnya. Contoh misalkan dalam paragraf pertama kita membahas tentang perkembangan infrastruktur negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu jangan membahas infrastruktur lagi. Nanti harus lokasi atau tempat yang dibahas ya, misalkan infrastruktur Indonesia
mana aja yang dibangun, itu kan wilayah mana yang dibangun. Nah, kalau yang pertama itu ya kita bahas bagaimana program infrastrukturnya. Buatlah sebuah kalimat gagasan utama, kemudian yang dikembangkan ke dalam sebuah paragraf, gitu ya. Nah, baik, sampai di sini ada yang tanyakan. Oke, nanti eh, kalau ada pertanyaan. Nah, ini sebuah pengetahuan saja ya. Tahukah kamu naluri manusia itu menjelajahi mungkin terkait dengan varian gen ya yang ditemukan pada dosen populasi. Nah, jadi sebenarnya bahasa itu universal ya. Jadi bahasa itu luas gitu ya. Sehingga untuk menguasai bahasa itu kita harus paham ya, terutama di Indonesia. Dari itu banyak ragam bahasanya. Jadi bahasa daerah itu banyak, kemudian dipersatukan menjadi bahasa nasional atau bahasa identitas negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah bahasa nasionalnya, itu bahasa Indonesia ya. Oke, oh ya, contoh ya. Jadi contoh berbicara persuasif ya. Nah ini tadi ada yang bertanya bahwa diulang penjelasannya berbicara persuasif. Nah, ini saya jelaskan kembali ya bahwa ini mengungkapkan sebuah gagasan ya, sebuah gagasan yang berbicara persuasif. Nah, coba perhatikan, sebuah gagasan yang berbicara persuasif untuk mempengaruhi orang lain. Jadi begini, ada sebuah paragraf. Nah, ini mempengaruhi kalimatnya ya. Contoh misalkan ada pedagang eh, perabotan rumah tangga. Nah, dia kan menggunakan mobil ya. Dan dia mencari orang yang berkerumun. Nah, kemudian menawarkan barang-barang dengan bahasa bagaimana cara merayu konsumen atau teknik marketing seperti apa. Misal 5.000 3 atau 10.000 5. Nah, itu sebuah teknik ya. Nah, kalau kita lihat dari ragam bahasa, itu adalah ragam bahasa persuasif. Artinya mempengaruhi supaya orang itu menarik perhatian tentang barang-barang yang dijual kepada kita. Barang-barang yang dijual dia ya untuk konsumen. Sehingga ketika ada kerumunan, dia langsung menggunakan sebuah kalimat. Misalkan 5.003 atau misal pedagang buah ya salak 1 kilo misalkan 10.000 atau misalkan 2 kilo misalkan eh, 15.000 gitu kan. Nah, jadi 1 kilo 10.000, kalau 2 kilo itu 15.000. Nah, berarti pilih yang mana? Itu hanya sebuah teknik ya. Teknik bagaimana bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kalau dilihat dari ragam persuasif, ini namanya adalah eh, apa berbicara persuasif gitu kalimatnya itu ya. Jadi intinya kita apa meyakinkan orang lain. Jadi kalau ada kalimat yang meyakinkan orang lain, itu sudah pasti adalah eh, berbicara dalam bentuk persuasif ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, baik. Untuk naratif ya. Jadi naratif itu ini kita urutkan dulu ya. Contoh lain selain tadi saya jelaskan di perkara hukum tadi contoh yang sederhananya itu ketika
kita misalkan perjalanan menuju kampus, kuliah, atau kamu perjalanan mengantarkan orang tua kemana gitu kan ya. Nah, kamu melihat sebuah kecelakaan, kecelakaan baik itu kecelakaan tunggal kalau atau kecelakaan eh, dua arah. Contohlah misalkan kecelakaan tunggal mengakibatkan korbannya luka parah. Nah, kamu sebagai saksi gitu. Nah, otomatis kamu itu sudah pasti kamu itu akan dimintai keterangan oleh polisi. Kenapa dia bisa terjatuh? Terus jam berapa? Kemudian seperti apa kronologisnya? Pasti kamu akan ditanya gitu. Kamu akan menjelaskan gitu ya, akan menceritakan kejadian ini gitu. Tiba-tiba dia dengan mengendarai sepeda motor kencang menyalip saya dan 10 meter di depannya dia kecelakaan. Nah, saya berdekatan dengan dia antara 5 sampai 7 meter. Nah, kamu ceritakan berurutan gitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi berbicara naratif itu menceritakan. Jadi berbicara yang menceritakan sesuatu, waktu, atau misalkan urutan tempat yang tepat gitu ya. Oke, sampai di sini di pertemuan 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kamu eh, saya berikan tugas agar lebih memahami materi di pertemuan ketiga ini, ya. Kamu buat eh, lima, lima paragraf masing-masing. Ada paragraf deskripsi, kemudian maaf, ada berbicara deskripsi, ada berbicara persuasi, dan seterusnya. Kamu buat paragraf, kemudian nanti di pertemuan keempat, sebelum kita melanjutkan materi di pertemuan keempat, kamu presentasi secara individu, ya, dibacakan eh, di forum pembelajaran ini, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk tugasnya, dikumpulkan kita di pertemuan keempat ya, berarti 1 minggu dari sekarang ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Carilah referensi eh, di luar sana, karena ini adalah zamannya digitalisasi. Kamu mempunyai HP yang canggih, jadi kamu tidak terpaku ke dalam satu materi yang diberikan, ya khususnya diberikan oleh saya sebagai dosen atau pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Nanti kamu boleh mencari referensi-referensi lain yang mendukung tentang eh, ragam bahasa ini. Jadi kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.